Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pemupukan. Teman-teman pernah ngalamin gak tanaman terkhususnya aglonema daunnya ngampleh-ngampleh, kayak jadi loyo, kayak yang jarang makan, yang daunnya lemes. Nah, itu mungkin kalau dari pengalaman pribadi itu salah satu faktornya karena masalah pemupukan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan pupuk yang satu ini. Ini saya dulu menggunakan pupuk ini pupuk slow release. Ini sudah lama tidak digunakan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pupuk ini kalau kita konsisten dengan pemupukan di daun. Jadi ketika kita menggunakan pupuk slow release ini dengan ditunjang oleh pemupukan di daun dan mungkin juga dengan media tanam yang sangat kaya akan unsur hara, mungkin pertumbuhan tanaman akan baik-baik saja. Tapi ketika kita menggunakan pupuk slow release ini dengan harapan kita lebih jarang untuk memupuk, lalu tidak didukung dengan pemupukan di daun, nah nanti akan terjadi banyak kendala, diantaranya daun ngapleh, layu, kekurangan makan. Nah, akhirnya karena saya tidak bisa sekonsisten mungkin orang-orang yang sukses menggunakan pupuk slow release ini, jadi saya beralih ke pemupukan menggunakan NPK yang biru itu. Jadi kalau saya ibaratkan kalau kita menggunakan pupuk slow release tanpa didukung dengan pemupukan yang lain, perawatan yang lain, namanya juga kan pupuk slow release. Jadi entah kapan rilisnya, entah kapan sedia makanannya. Mungkin itu yang menjadi penyebab tanaman gejalanya seperti kekurangan makan, layu. Berbeda dengan ketika kita menggunakan pupuk NPK. Seperti yang kita tahu dalam hal pertanian, jeda dari pemupukan itu kan, dari pemupukan 1 ke pemupukan 2 itu kan, kalau kita menggunakannya secara kocor, jedanya bagusnya 7 hari. Kalau kita mengaplikasikannya secara ditabur, jedanya 14 hari. Itu secara pertanian kan seperti itu. Jadi dalam rentang waktu kita memupuk dengan NPK itu, makanannya tersedia dan jelas pakannya itu dalam kurun waktu 7 hari tersebut. Nah, setelah saya melakukan pemupukan dengan cara demikian, nah ini yang hasil yang saya dapatkan. Jadi walaupun tangkai aglonemanya kecil dan tinggi, nah dia terlihat kokoh di tangkainya, nggak ngampleh-ngampleh. Nah, itu yang saya alamin dengan cara pemupukan. Lalu kapan waktunya untuk pengaplikasian secara dikocor dan kapan pengaplikasian secara ditabur. Jadi ketika bukan musim penghujan, saya lebih memilih untuk melakukan pemupukan secara dikocor. Tapi ketika sering terjadi hujan, saya lebih memilih untuk melakukan pemupukan secara ditabur. Caranya dan dosisnya untuk pupuk NPK itu 1 sendok makan untuk 5 liter air. Tapi dulu saya pernah menggunakan TDS dan malah menggunakan 2 sendok makan untuk 1 liter air. Tapi alhamdulillah tanamannya baik-baik saja. Cuman karena referensi saya dapatkan, akhirnya saya lebih
berhati-hati lagi. Jadi saya menggunakannya 1 sendok per 5 liter juga, tapi kadang suka dilebih-lebihin karena saya punya pengalaman menggunakannya lebih dari itu. Kadang dilebihin, kadang dipas-pasin 1 sendok untuk 5 liter. Nah, untuk cara yang kedua, kita menggunakannya secara ditabur. Nah, untuk penaburan, alangkah baiknya itu kita bikin lubang-lubang di sisi pot, misal 3 lubang atau 4 lubang. Per lubangnya diisi 3 butiran lah cukup untuk pemupukan satu tanaman. Jadi posisinya harus jauh dari batang dan akar. Bagusnya jangan dekat-dekat dengan akar karena pupuk ini sifatnya panas. Mungkin itu yang menyebabkan terkadang ada akar yang dekat dengan permukaan membusuk. Mungkin salah satu penyebabnya karena kita salah dalam mengaplikasikan pemupukan tadi. Jadi kita harus memupuknya jauh-jauh dari batang dan akar sebisa mungkin untuk kehati-hatian. Lalu saya juga menggunakan, ini ada yang lebih aman lagi, pupuk AB mix. Kalau sedang ingin menggunakan NPK, saya menggunakan NPK. Kalau saya sedang ingin menggunakan AB mix, saya menggunakan AB mix. Saya menggunakan untuk tanaman belum dewasa maksimal di 700 ppm atau amannya di 500 ppm. Tapi kalau untuk yang size indukan, saya menggunakannya di kisaran 1000 atau kurang dari 1000. Karena di sini saya tidak merawat aglonema rumpunan dengan banyak anak sih. Ada juga anakan yang banyak dari pucuk yang sudah diangkat. Jadi cara pemupukannya saya kasih takaran dosis pupuk indukan saja, kisaran 1000, bisa lebih bisa kurang, tapi tidak jauh. Setelah melakukan pemupukan secara demikian, saya merasakan hasilnya ada perubahan. Jadi tanaman lebih sehat, terlihat lebih sehat, dan kondisinya juga cukup memuaskan lah untuk saya sebagai pemula di tanaman hias. Cukup puas dengan hasil yang saya dapatkan dari cara pemupukan. Nah, mungkin harapan saya semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terkhususnya untuk orang yang belum lama, untuk teman-teman yang belum lama menyukai tanaman hias, atau untuk teman-teman yang sedang belajar tentang merawat tanaman hias, yang penghobi baru di tanaman hias. Semoga mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, walaupun mungkin sederhana, tapi ambil baiknya saja. Yang buruknya atau yang tidak sependapatnya, biarkanlah ada perbedaan di antara kita. Intinya semoga saya semakin lebih baik lagi dalam merawat, begitupun juga teman-teman yang sedang belajar. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.